Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, kita membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ini adalah sebuah janji dalam firman Tuhan terhadap umat Tuhan, bahwa Allah turut bekerja terhadap umat Tuhan yang mengasihi Allah. Kita tahu Allah mengasihi umat manusia. Allah mau menyelamatkan setiap orang. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap bekerja untuk menyelamatkan manusia. Kita harus bersyukur bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik, meski kadang kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi Allah sedang bekerja. Cara Tuhan menolong tidak pernah terlambat, tapi tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan pasti tepat. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan pasti akan membuat indah pada waktunya. Allah mau bekerja dalam segala sesuatu. Ini berarti dalam segala kondisi dan situasi, dalam setiap musim, Allah tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Oleh karena itu, kita akan melihat 3 hal tentang Allah kita. Yang pertama, Allah selalu mau lakukan yang terbaik bagi umat-Nya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, bahkan terhadap orang berdosa sekalipun, karena Yesus mau menyelamatkan orang berdosa. Tuhan menerbitkan matahari dan hujan bagi orang yang percaya dan tidak percaya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Matahari dan hujan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab itu, Tuhan baik, tapi tidak semua orang mau percaya kepadanya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah sangat penting untuk kita mengerti ada cara kerja Allah. Cara Tuhan bekerja menolong kita. Tuhan dapat memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan menolong Nabi Elia ketika dalam pelarian. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dalam kesendiriannya, dalam pelariannya, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menyediakan makanan dan minuman. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan orang percaya pasti Tuhan cukupkan. Kita tidak perlu khawatir kekurangan. Apa yang kita makan dan pakai, sebagaimana Nabi Elia diberi makan oleh Tuhan melalui burung gagak, kita juga harus percaya kepada kuasa Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan bekerja menurut caranya sendiri. Yang ketiga, Allah punya rencana yang terbaik bagi umatnya. Sebab itu kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kalau kita masih hidup dan bernafas, semua karena seizin daripada Tuhan. Sebab itu, kita mau mengikuti rencana Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus memberi pengertian apa rencana Tuhan bagi kita. Tugas kita adalah meresponi rencana daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau sungguh baik. Rencanamu indah bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan secara jasmani dan rohani. Tuhan tolong setiap umat-Mu
yang menghadapi permasalahan keluarga, pekerjaan maupun pribadi, kiranya di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan pulihkan. Dan hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti program ini. Berkati segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan jaga, pelihara, dan memberkati umat Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.